Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Afria Alfitri Rizky, seorang guru matematika di SMK Negeri 1 Jepara. Dan hari ini masih ikut di program Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya, yaitu 1.3.6 terkait demonstrasi konstekstual modul 1.3, rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan fasilitator saya yang baik hati yang selalu mendukung dan membimbing saya ke arah yang lebih baik, yaitu Pak Aris Sugiharto MSI. Selanjutnya yaitu pengajar praktik, seorang guru BK yang ada di SMA Nalem Sari yang bernama Pak Miftahul Kamaluddin SPSI yang selalu mendukung dan mensupport saya, dan saya sendiri Afria Alfitri Rizky MPD. Sebelum saya menjelaskan Bagja saya ingin memberitahukan bahwa prakasa perubahan saya adalah mengembangkan murid yang berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Nah, di sini define saya menentukan pertanyaan, hanya 2 pertanyaan, yaitu mengapa kita perlu mengembangkan murid yang berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan murid yang berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0? Itu yang kedua pertanyaan. Yang kedua, daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, saya membuat suatu pemetaan potensi yang dimiliki murid. Nah, jadi di sini ada murid banyak. Jadi saya membuat suatu pemetaan mana saja yang sudah mempunyai kemampuan berpikir kritis seperti itu, nanti saya petakan. Yang kedua, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait pentingnya berpikir kritis yang harus dimiliki murid. Ini tentunya saya membutuhkan dukungan di sekolah saya sendiri dan tentunya bekerja sama dengan rekan sejawat. Yang ketiga, membaca literatur tentang kegiatan pembelajaran yang mengembangkan berpikir kritis pada murid. Nah, ini sangat-sangat mendukung karena berpikir kritis itu kan masih ya walaupun sudah umum, cuman perlu literatur yang terkini, penelitian-penelitian ataupun jurnal-jurnal, artikel-artikel yang terkini yang mengembangkan berpikir kritis. Next yaitu A, ambil pelajaran atau discover. Nah, discover di sini saya mengusung 2 pertanyaan juga. Jadi yang pertama adalah kegiatan apa yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis di era Society 5.0. Yang kedua, situasi apa yang dapat mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0. Daftar tindakan atau penyelidikannya, yang pertama, menggali informasi dari guru atau sumber lain yang telah mengembangkan kemampuan berpikir kritis di era Society 5.0. Nah, ini saya akan mengambil informasi, mengambil kegiatan yang telah dilakukan, walaupun ya nantinya mungkin guru ataupun rekan sejawat belum tertuju sama era Society, namun masih ada kemampuan berpikir kritis, saya akan tetap mengambil pembelajaran tersebut. Nanti saya akan memilah-milah nanti yang cocok dengan era Society seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi situasi yang mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini juga perlu ya, jadi nanti kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis.
Selanjutnya yaitu gali mimpi atau dream. Nah, ini apa saja yang saya harapkan terjadi ya. Nanti yang bayangannya saya itu seperti apa. Yang pertama pertanyaannya, apa kebiasaan baru yang dilakukan murid setelah memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0? Yang kedua, apa saja yang saya harapkan terkait pengembangan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0? Apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0? Daftar tindakan, nah ini tindakan saya yang saya bayangkan ya, membuka diri dan melakukan pendekatan yang mengarahkan untuk menuntun murid berpikir kritis dalam menghadapi era Society 5.0. Yang kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk ambil bagian penting mereka sebagai subjeknya, jadi yang berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis seperti itu. Yang ketiga, nah ini yang ketiga, yang nanti saya harapkan ketika mereka lulus juga, secanggih apapun teknologi yang akan dihadapi oleh murid, mereka akan selalu lebih unggul dengan melalui kemampuan berpikir kritis ini. Ini yang sangat saya harapkan. Yang keempat, konsisten. Nah, konsisten ini sangat diperlukan ya. Konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0. Dengan konsisten dan kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi terbiasa dan akan dicintai seluruh kegiatannya. Selanjutnya yaitu jabarkan rencana desain. Nah, saya ini merencanakan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu apa langkah awal yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, tindakan apa yang bisa mendukung usaha mengembangkan kemampuan itu. Dan yang terakhir, bagaimana mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Ini juga sangat diperlukan ya. Daftar tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama menyusun langkah-langkah yang menggunakan metode maupun strategi yang semuanya itu nanti dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, motivasi dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, jadi ini untuk siswanya juga ya, untuk muridnya. Yang ketiga, menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Nah, ini sangat penting sebagai pendukung saya. Yang keempat, menyusun capaian yang realistis dan terukur berupa catatan jurnal dan rubrik penilaian kemampuan berpikir kritis. Atur eksekusi. Nah, atur eksekusi ini yang terakhir untuk deliver, untuk pelaksanaannya. Yang pertama saya mengusulkan pertanyaan yaitu siapa yang terlibat dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0. Yang kedua, bagaimana hasil yang diperoleh dalam pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Daftar pendidikan yang saya lakukan yaitu 1. Melibatkan kepala sekolah, wakil bidang kurikulum, rekan sejawat juga untuk menyusun sistem dan manajemen pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi era Society 5.0. Dan setelah penyusunan sistem itu diharapkan dapat mengimplementasikan. Nanti kita melaksanakan kegiatan tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan jurnal kegiatan dan rubrik penilaian sebagai bahan evaluasi dan refleksi kegiatan yang akan digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Yang terakhir, melaksanakan evaluasi. Nah, jadi hasil dari yang sudah disiapkan, kita laksanakan evaluasi dan refleksi hasil kegiatan, tentunya berkolaborasi dengan rekan guru sejawat. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyaksikan sampai akhir. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.